Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, selamat datang di channel yang paling kece dan paling seru di YouTube. Dengan hati yang gembira dan penuh semangat, mari kita mulai belajar dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Pada video ini, kita akan membahas soal IPA untuk persiapan ASPDDY. Selamat belajar, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Baik, video bagian yang kedua kita akan bahas soal dari nomor 9. Perhatikan gambar orang mendorong benda ya. Yang pertama itu mendorong 3 kotak dengan gaya F1. Kemudian yang kedua ini mendorong 2 kotak dengan gaya F2. Itu ya. Anton mendorong troli berisi 3 kotak yang masing-masing ini masanya sama. Ya, masanya sama. Dengan gaya F1. Menghasilkan percepatannya 0,5 meter per sekon kuadrat sampai diperoleh kecepatan konstan. Jika kotak dikurangi seperti gambar 2, jadi ini tinggal 2M. Anton diharapkan menghasilkan percepatan yang sama. Jadi percepatannya sama, yaitu tetap setengah meter per sekon kuadrat. Nah, maka besarnya F2 adalah dibandingkan dengan F1, yaitu kita cari ya. Kita tuliskan bahwa percepatan itu sama dengan gaya dibagi massa. Jadi karena massanya ini berkurang, maka supaya percepatannya konstan, maka gayanya ini akan berkurang, begitu ya, karena massanya berkurang. Kita tuliskan percepatan pertama sama dengan percepatan yang kedua. Jadi F per M 1 sama dengan F2 per M 2. Oke, kita masukkan di sini F1 per massanya yang pertama itu 3M. Kemudian massa yang kedua itu 2M. Ini kita coret M-nya. Karena yang ditanyakan besar F2 dibandingkan dengan F1, maka F2 di sini ini dikali 2 ya, masing-masing ruas dikali 2 atau 2-nya dipindahkan ke ruas kiri jadi perkalian di atas gitu. Jadi F1-nya jadi 2F1. Oke, per 3 sama dengan yang sebelah kanan 2-nya dicoret tinggal F2. Jadi F2 sama dengan 2 per 3 F1. Jadi jawabannya yang A. 2 per 3 F1. Soal nomor 9 jawabannya A. Kemudian selanjutnya soal nomor 10. Kekekalan energi mekanik. Lihat gambar, ini ada Nina meluncur melintasi bukit salju dari titik K yang ketinggiannya 8 meter. Kemudian di sini sampai nanti di L yang ketinggiannya 6 meter. Kemudian terdapat beberapa pernyataan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Nah, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Kita lihat satu-satu. Nomor 1, perbandingan energi potensial di titik K dan L 4:3. Jadi karena energi potensial itu adalah dipengaruhi oleh ketinggian, kalau kita bandingkan energi potensial di K dibandingkan dengan energi potensial di L, kita bandingkan saja. Di sini juga rumusnya kan sama, masanya sama, gravitasinya sama, yang membedakan ketinggiannya. Jadi kita tinggal bandingkan ketinggian di K dan ketinggian di L. Di sini 8:6 atau sama dengan 4 ini 3, 4:3. Jadi ini energi potensialnya K dan L 4:3. Betul ya? Nomor 1 betul.
Oke, nomor 2, perbandingan energi kinetik di titik K dan L adalah 3:4. Nah, karena data di sini itu energi kinetiknya itu kurang bisa dimasukkan dalam syarat perhitungan, maka kita lompati dulu untuk yang nomor 2, begitu ya. Dan juga ini karena satunya itu enggak ada pasangan dengan 2, maka nomor 2 kita abaikan. Oke. Nomor 3 sekarang. Energi potensial dan kinetik sama besar saat di titik L di sini. Kita juga kurang datanya ya. Maka yang dipilih yang keempat dulu. Energi mekanik di K dan L sama. Oke, karena energi mekanik di setiap tempat itu sama, maka yang dipilih yang betul adalah di sini. Jadi 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Nomor berikutnya 11. Perhatikan gambar bumi yang sedang berevolusi, di mana bumi itu miring, kemiringannya 23,5 derajat gitu ya, seperti ini. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh gerakan revolusi bumi sesuai dengan informasi di atas adalah titik-titik. Dari teks di atasnya ini disebutkan di sini bahwa pada saat kutub utara condong ke matahari, bagian utara bumi menjadi lebih dekat ke matahari, menyebabkan musim panas di bagian utara bumi. Sedangkan bagian selatan bumi berada paling jauh dari matahari yang menyebabkan terjadinya musim dingin, sebaliknya gitu ya. Di penggambaran yang ini itu adalah yang ini ya, yang gambar ini. Bagian yang kutub utaranya lebih dekat ke matahari gitu. Nah, pertanyaannya adalah akibat yang ditimbulkan yang betul yang mana? Yang A, bumi bagian selatan mengalami musim panas pada bulan Juni. Nah, di sini tadi karena jauh dari matahari, maka di sini musim dingin ya, dingin. Ini salah. Yang kutub utara yang musim panas. Yang B, bumi bagian utara mengalami musim panas pada bulan Desember. Nah, pada bulan Desember kebalikan dari pada bulan Juni. Pada bulan Desember justru yang kutub selatan yang lebih dekat ke matahari. Jadi ini mengalami musim panas yang bagian selatan, yang utara musim dingin. Di salah ya. Yang C, lama waktu siang dan malam di wilayah khatulistiwa sama, yaitu 12 jam. Kemudian yang C, lama waktu siang dan malam di wilayah khatulistiwa sama, yaitu 12 jam. Oke, kalau di bulan Maret dan di bulan September, maka di belahan bumi manapun waktunya sama. Kalau di bulan Desember dan di bulan Juni, ini khatulistiwanya kadang lebih rendah, yang di sini lebih tinggi. Jadi ini tetap ada perbedaan lamanya siang dan malam walaupun sedikit gitu ya. Tetapi dibandingkan dengan jawaban D, pada bulan Desember bumi bagian utara, Desember ini bumi bagian utara mengalami siang lebih lama dan daripada yang malamnya. Ini salah. Jadi justru yang sebaliknya, yang mendekat ke matahari siangnya lebih lama, kemudian yang jauh dari matahari kutub utara di sini ini malamnya lebih cepat gitu ya, atau siangnya lebih lambat. Saya ulangi, jadi yang di bulan Desember itu waktu siangnya lebih cepat ya daripada malam. Jadi malamnya yang di kutub utara malamnya lebih lama karena
menjauh dari matahari, posisi bagian gelapnya di sini ya. Jadi yang paling benar adalah yang jawaban C gitu. Oke, itu adalah akibat dari revolusi bumi, perbedaan lamanya siang dan malam. Kemudian soal nomor berikutnya nomor 12. Tentang usaha. Nah, di sini ada Burhan memindahkan sebuah kotak dari lantai ke atas meja, dari sini ke atas ya. Setinggi mejanya 80 cm. Jika percepatan gravitasi 10, usaha yang diperlukan Burhan sebesar titik-titik. Nah, jadi usaha itu W sama dengan gaya dikali dengan perpindahan ya. Sama dengan gayanya, jadi gaya F sama dengan M kali Q, masanya benda 400 gram diubah ke kilogram, ini sama dengan 0,4 kilogram, ini 0,4, maaf 0,4 kilogram dikali dengan gravitasinya 10, kemudian dikali dengan perpindahan atau jarak memindahkan benda itu dari bawah sampai atas yaitu 80 cm sama dengan 0,8 meter. Jadi ini sama dengan 0,4 kali 10 sama dengan 4, 4 kali 0,8 sama dengan 3,2 joule ya. Jadi jawabannya C. Nomor 13 ada tuas jenis keberapa ini? Tuas jenis kedua, stapler ya. Tuas ya benar ya. Tuas jenis kedua karena bebannya ada di tengah. Titik tumpunya ada di paling ujung di sini. Ini titik tumpunya di sini. Maka di sini ada bebannya di sini. Sepertinya lurusnya di P gitu ya. Nah, di mana di sini keuntungan yang diperoleh dari stapler jenis ini dapat ditentukan dengan membandingkan panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Jadi keuntungan mekanis itu perbandingan lengan kuasa dibanding dengan lengan bebannya. Itu ya, di sini titik tumpunya. Titik tumpunya di sini ya. Nah, seorang karyawan fotokopi harus menjahit banyak buku. Ketika menekan tuas di titik Q di sini, gaya yang diperlukan 5 Newton. Supaya tidak lelah, diatur strategi agar diperoleh gaya yang paling kecil. Nah, untuk menekan tuasnya, langkah yang dilakukan adalah menekan di titik-titik. Gaya yang paling kecil berarti keuntungan mekanisnya paling besar. Yaitu yang lengan kuasanya paling besar atau paling panjang. Di mana? Karena titik tumpunya itu di paling ujung, maka yang paling besar lengan kuasanya paling panjang adalah yang di S. Jadi jawabannya yang di S akan memperoleh keuntungan mekanis paling besar. Gitu ya. Oke. Nomor berikutnya 14. Soal nomor 14 ya. Ini ada ayunan A dan B. Di sini ada Theo. Theo 33 kg masanya bermain ayunan yang bisa diubah panjang talinya. Panjang tali yang digunakan pada ayunan ini 1,8 meter. Saat berayun, Theo menghitung dalam 10 kali ayunan. Diperlukan waktu 26,2 ya. Jadi ini waktu yang diperoleh untuk 10 kali ayunan. Barisan antrian yang ingin ikut bermain adalah Andin, Muti, dan Santos. Nah, waktu untuk menempuh 10 kali ayunan pada ayunan A dan B disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, untuk panjang tali 1,8 meter
maka Andin, Muti, dan Santos itu butuh waktu 26,2, 26,3, 26,3. Ini relatif sama ya, sama walaupun Andin, Muti, dan Santos itu masanya ini berbeda. Jadi masanya orang yang naik ayunan sama dengan massa benda yang berayun ya. Jadi ini tidak mempengaruhi waktunya karena ini relatif sama. Demikian pula yang panjang talinya 2,2, ini waktunya juga relatif sama. Tetapi jika dibandingkan dengan ayunan yang A, maka ayunan yang B ini lebih lama waktunya, gitu ya. Artinya apa? Semakin panjang tali, maka waktunya semakin lama atau periodenya semakin besar, gitu. Nah, jadi berikut analisis data tentang ayunan A dan B. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Kita lihat yang pertama, periode ayunan A lebih besar dari ayunan B. Yang lebih lama tadi yang mana? Yang B ya. Ini periode B, ini lebih lama. Jadi ini lebih besar, salah ya. Yang kedua, periode ayunan A lebih kecil dari ayunan B. Benar, karena panjang talinya lebih pendek. Nomor 2 betul. Nomor 3, pada ayunan A, periode Santos paling besar karena masanya paling besar sehingga waktu yang diperlukan untuk berayun lebih lama. Karena relatif sama, maka tidak paling besar ya, tidak paling besar periodenya ya. Jadi jawabannya yang betul adalah 2 dan 4D. Kita cek nomor 4. Pada ayunan B, periode Andin sama dengan periode Muti. Meskipun masanya berbeda karena massa tidak mempengaruhi. Massa tidak mempengaruhi periode. Itu jawabannya. D. Berikutnya soal nomor 15. Ada akuarium berbentuk U, ada ikan-ikan dalamnya. Nah, jadi setiap ikan ini mengalami tekanan hidrostatis yang berbeda karena kedalaman ikan berbeda. Ini ada ikan di posisi X, ini ikan di posisi Y. Nah, perbandingan tekanan ikan X dan Y adalah titik-titik. Karena tekanan hidrostatis itu adalah Rho kali G kali H, dengan H adalah kedalaman, massa jenisnya air masih sama kan di dalam akuarium, gravitasinya sama, maka kita bandingkan dengan H saja. Maka perbandingan tekanan hidrostatis di X dibanding dengan di Y sama dengan kedalamannya X dibanding dengan kedalamannya Y. Kedalamannya X, yang namanya kedalaman, diukur dari permukaan dari atas ke bawah sampai sini, sampai X. Di 40 dikurangi 15. Jadi kedalamannya X itu adalah 25 cm. Ya. Kemudian kedalamannya Y adalah di sini. Ini berarti posisinya adalah, kita lihat dari sini sampai sini berarti 30 tambah 5. Kedalamannya Y 35 ya. Jadi kalau dibandingkan dibagi 5, 5/7. Jawabannya adalah C, 5/7. Oke, selanjutnya soal nomor 16. Sonometer. Jadi Mersenne itu seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis menggunakan alat sonometer itu untuk mengetahui hubungan antara panjang senar, tegangan senar, jenis senar, dan diameter senar dengan frekuensi nada yang dihasilkan pada dawai. Mersenne melakukan penyelidikan dengan menggunakan variabel seperti gambar berikut ini. Nah, dengan senar berdiameter tetap, Mersenne mengubah-ubah panjang senar
dengan menggeser penumpu P. Jadi ini digeser-geser gitu ya. Ketika penumpu P digeser ke arah Q, digeser ke sana, akan diperoleh nada dengan frekuensi semakin tinggi. Ya, frekuensinya semakin tinggi dengan panjang senar semakin pendek, berarti karena panjang senar dihitung dari P sampai Q. Demikian pula sebaliknya. Jika beban W ditambah, berarti beban ditambah, maka ini semakin menegang gitu ya talinya. Dengan jarak PQ tetap, maka senar akan menghasilkan nada semakin tinggi juga. Berdasarkan hasil penyelidikan Mersenne tersebut, kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. Nah, kesimpulannya adalah semakin pendek tali, maka frekuensinya semakin besar ya, atau semakin tinggi. Kemudian semakin tegang tali, maka frekuensinya juga semakin besar gitu ya. Nah, sekarang jawaban mana yang benar? Yang A, pada tegangan yang sama, senar 60 cm menghasilkan frekuensi nada lebih rendah dibandingkan senar 40 cm. Jadi, ini semakin yang dibandingkan kalau 60 dengan 40, panjang 60 ya. Jadi, kalau semakin panjang tali, maka frekuensinya semakin rendah atau semakin kecil. Betul ya, jadi jawabannya yang A ini sudah benar. Kita cek jawaban yang lain. Yang B, pada tegangan yang sama, senar 80 cm menghasilkan frekuensi nada lebih tinggi dibandingkan 60 cm. Salah ya, salah. Balik. Yang C, dengan panjang senar yang sama, beban 5 kg menghasilkan frekuensi nada lebih tinggi, berarti lebih besar frekuensinya dibandingkan beban 6 kg. Salah ya, karena ini kurang tegang, lebih tegang yang 6 kg. Maka yang 6 kg lah yang frekuensinya lebih tinggi. Jadi salah. Yang D, dengan panjang senar yang sama, beban 6 kg menghasilkan frekuensi nada lebih rendah. Kebalik lagi ya, ini cuma dibalik yang tadi. Ya, oke. Itu untuk pembahasan soal yang kedua. Untuk yang ketiga kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.